Yo halo semuanya, kali ini gua mau bahas tentang murid di Kudo Ikose yang sering terlibat dengan trio monster dari White Room. Tentu saja trio monster White Room yang gua maksud di sini itu ada Amasawa, Yagami, dan Ayanokoji. Siapa aja sih yang berani berkali-kali berhadapan dengan trio White Room ini? So kalau gitu siapkan sabuk pengaman dan mari kita masuk ke pembahasannya. Tentu saja pertama itu ada Ibuki dari kelasnya Riwen ya. Awalnya dia itu tahu kekuatan Ayanokoji saat dia itu kena bantai Ayanokoji di atas atap pada light novel atau pada saat di gedung di animenya. Ibuki ini hitungannya seorang ahli bela diri ya. Dia itu selalu mengandalkan kakinya dalam bertarung, tapi tendangannya itu selalu dihindari oleh Ayanokoji. Di versi light novelnya sih si Ayanokoji itu membanting Ibuki dan membuatnya pingsan, brutal ya. Setelah Riwen and the Gang kena bantai, Ibuki itu masih minta rematch ya sama si Ayanokoji. Ayanokoji pun meladennya, tapi hasilnya itu masih sama. Di rematchnya kali ini Ibuki itu malah kena cekik brutal oleh si Ayanokoji. Dari sana pun Ibuki itu mulai menilai kalau Ayanokoji itu adalah monster. Dan Ibuki juga itu belajar dari si Ayanokoji kalau dia itu tidak bisa menilai buku dari sampulnya saja. Lalu Ibuki juga itu pernah berhadapan dengan si Amasawa. Tapi posisinya itu saat itu 2 versus 1 ya, Ibuki Horikita versus Amasawa. Padahal notabene keadaan Amasawa saat itu sedang nggak fit ya. Tapi dia itu mampu menahan semua serangannya Ibuki ataupun Horikita. Ibuki itu punya intuisi yang lumayan kuat. Dia itu melihat Amasawa sama seperti dia melihat Ayanokoji, yaitu sebagai seorang monster. Tapi sayangnya Ibuki Horikita versus Amasawa ini nggak dilanjut ya. Mereka berhenti di tengah-tengah dan si Amasawa itu kabur. Ya tugasnya Amasawa di sini hanya mengulur waktu ya. Lalu terakhir si Ibuki itu berhadapan dengan Yagami. Pada saat itu dia tuh sedang menahan Yagami di ruang OSIS. Dari sini si Ibuki itu udah belajar ya kalau dia itu nggak bisa menilai buku dari sampulnya saja. Dia itu waspada dengan Yagami. Di saat Yagami memberontak, nah Ibuki itu mencoba menendang Yagami dari belakang. Tapi tanpa melihatnya Yagami itu bisa langsung mengcounter dengan mengincar perut milik Ibuki. Sekali serang Ibuki langsung tepar di sana. Psikopat sih di sini Yagami. Dia tuh ngehajar cewek ataupun guru tanpa belas kasih. Ya Ibuki tadi udah pernah melihat kehebatan dari trio White Room ini. Dan setelah menghadapi ketiganya, Ibuki itu sedikit berkembang ya. Dari trio White Room tadi, Ibuki itu belajar sesuatu tentang tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Contohnya Ayanokoji yang mukanya datar kayak orang no lab, tapi dia itu sangat kuat. Nah selanjutnya orang kedua dan mungkin layak dapat gelar badut ya, yaitu si Kushida. Dari awal Kushida itu mengancam Ayanokoji. Nah pas Shin Oppai ini adalah keputusan yang salah sih bagi si Kushida. Semenjak kejadian itu si Ayanokoji itu mencoba untuk mencari celah agar bisa menghancurkan Kushida. Dan bener aja, puncaknya itu ada di ujian suara bulat. Ayanokoji tanpa takut dengan ancaman Kushida, ancaman yang Ayanokoji megang opanya Kushida dulu itu loh. Ayanokoji itu nggak memperdulikan hal itu. Ayanokoji itu nggak menghiraukan semua itu dan dia itu langsung gaspol di sini, langsung los ya, membongkar semua kebusukan Kushida sampai membuatnya terpojok di dalam kelas. Dan Kushida yang udah terpojok langsung mengeluarkan sifat aslinya di depan teman-teman sekelasnya. Gue suka sih momen ini, permainan psikologis dan suasananya tuh mantep banget. Ngenalah di sini pokoknya. Dan semenjak topeng Kushida terbongkar di dalam kelas, privilege Kushida yang dipercaya semua orang itu telah hancur di sana. Kushida harus memulai lagi dari nol untuk mendapatkan kepercayaan teman sekelasnya kembali. Yang dimana dipercaya oleh semua teman sekelas itu salah satu kekuatan yang terkuat milik Kushida ya. Tapi dia itu udah kehilangannya pada saat ujian suara bulat. Lalu selanjutnya memasuki art second year, awal-awal banget nih ya. Kushida itu udah ada di tangannya Yagami. Dengan si Yagami itu mengaku kalau dirinya itu adalah adik kelasnya Kushida dulu saat SMP. Dari situ ngebuat Kushida bingung dong ya. Ini orang tahu masa lalu gua apa enggak ya? Mau nggak mau si Kushida tuh harus mengakrabkan diri dengan Yagami untuk mengetahui semua itu. Nah Yagami dari awal itu udah membuat plan menggunakan Kushida untuk mengeluarkan Ayanokoji dari sekolah. Puncaknya ada di ujian pulau tak berpenghuni. Yagami berhasil membuat Kushida untuk turun tangan langsung buat mengambil bukti yang dapat membuat Ayanokoji dikeluarkan pada saat itu. Yaitu buktinya adalah baku hantam yang terjadi antara Ayanokoji dan Nanase. Tapi sayangnya saat Ayanokoji dan Nanase ada di depannya ya, ada Amasawa yang menghalanginya. Seperti yang kita tahu si Amasawa itu mengagumi Ayanokoji. Dia itu melindungi Ayanokoji dari Kushida. Kushida di sini dibuat merah-merah itu pipinya sama si Amasawa ya. Pipinya dijadiin samsak tamparan sampai Kushida itu kena mental pada saat itu. Gua kasihan banget sih sama si Kushida di momen ini. Udah dimanfaatin sama Yagami, terus ada resiko kena dropot ya untuk mendropot Ayanokoji, terus di tengah jalan kebegal sama si Amasawa dan kena tamparan. The real Kushida cosplay badut sejati sih pas momen
momen ini ya. Di sisi lain gue merasa kasihan, tapi di sisi lain gue itu merasa satisfying juga dengan tamparan yang Amasawa berikan kepada Kushida. Kasusnya Ibuki tadi sih lebih kena ke fisiknya ya, yang kena serang anak-anak White Room. Tapi kalau Kushida ini kena mental plus fisik yang kena ya. Kushida pesan paket komplit ya. Udah dibuat kena mental sama Enokoji, dimanipulasi Yagami, dan kena tampar sama Amasawa, paket komplit men. Nah kebetulan Kushida dan Ibuki ini cocok ya, karena mereka tuh sama-sama kenal dengan Horikita juga kan ya. Ini layak untuk disebut trio bestie. Trio badut lebih cocok nggak sih? Lapor duluan, gue izin kabur dulu ya.